Hadirin sekalian, jamaah online maupun offline di Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah yang dicintai Allah. Segala puji kepunyaan Allah, zat yang tiada terkira nikmat-nikmatnya, tiada terhingga semua karunia-karunia-Nya. Semoga kita selalu bisa dapat mensyukurinya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita terus dapat istiqamah sampai nanti kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mazid wa an'im wa barik alaihi. Rasulullah di riwayat Imam Ibnu Majah yang telah pernah bersabda, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau dulu Imam Masyruq, muridnya Bunda Aisyah, berangkat dari Madinah menuju Irak untuk cari ilmu. Beda negara, tapi tetap berangkat. Kalau dulu Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah menuju Palestina, Syam, Palestina, Jordania, Libanon, Suriah, hanya untuk dapat satu hadis. Maka kalau hari ini kita bisa dapat kemudahan, punya kendaraan, punya akses, punya kemudahan untuk membeli bensinnya, kok kita enggan menuntut ilmu? Ini ada yang keliru pasti dalam hidup kita, dalam memahami teks ayat, dalam memahami teks hadis yang Nabi SAW telah pernah beritahu kepada kita bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Mau ada yang hadir, mau nggak ada yang hadir, namanya menuntut ilmu wajib. Maka wajib kita untuk terus mencari ilmu. Mau jauh, mau dekat, maka berangkatlah. Mau sendirian atau mau beramai-ramai, maka tetaplah. Karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib, bukan sunnah, wala mubah, wala makruh, apalagi haram. Maka terus mohonlah pertolongan kepada Allah, karena satu-satunya yang bisa menggerakkan hati manusia untuk terus belajar hanya Allah. Karena yang membuat manusia mau untuk terus menggali ayat-ayat Allah, mentadabburi hadis Rasulullah, yaitu cuma Allah yang bisa menggerakkan. Man yuridillah bihi khair yufaqihu fid din. Siapa-siapa manusia yang Allah kehendaki padanya ada sebuah kebaikan, maka Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Jadi kalau kita dibuat faham sama agama kita sendiri, boleh jadi ini salah satu wasilah cara Allah ingin kita jadi orang baik dunia dan akhirat, insyaallah. Mudah-mudahan kita mengawali pagi ini dengan bismillah, bersama-sama menghadirkan keberkahan buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 27, 28, 29, dan nanti lebihnya kalau insya Allah ada, insya Allah kita bahas. Kita tilawah terlebih dahulu ayat ke-27. Teman-teman di rumah selamat bergabung, jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Salam ta'zim untuk keluarga di rumah. Insya Allah mudah-mudahan istiqamah kita semua sampai wafatnya kita husnul khatimah. Hadirin, ayat ke-27 sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ayat ke-27 Allah berfirman dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang merusak. Ini juga serupa ya hadirin dengan ayat Ar-Ra'du, dengan beberapa ayat-ayat yang lain ini juga serupa, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Al-Imam Ibnu Katsir menukil daripada Al-Quran surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 19 sampai ayat 20. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Allah itu benar, sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji-janjinya Allah dan tidak merusak perjanjian antara dirinya dengan Allah, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya, takut juga kepada hisab yang buruk. Jadi tafsiran daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27 ditafsirkan dengan Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 19 sampai ayat 21. Ditambah lagi Quran surah Ar-Ra'du ayat 25. Orang-orang yang merusak janji-janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan dan mengadakan kerusakan mereka di atas muka bumi ini, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang seburuk-buruknya tempat, yakni Jahannam. Al-ahdu, perjanjian yang telah dilanggar oleh orang-orang fasik. Apa makna fasik? Fasik itu orang yang sudah tahu salah tapi tetap dilakukan, itu namanya fasik. Orang-orang yang melanggar apa yang mereka perjanjikan dengan Allah itu adalah orang-orang fasik, yakni mereka melanggar perintahnya Allah dan mereka berbuat zalim kepada seluruh makhluknya Allah, dan mereka mengajak makhluknya Allah yang lain untuk senantiasa menjauhi Allah dan melanggar semua larangan-larangannya. Orang-orang fasik itu punya karakter. Satu, karakter orang fasik ini merusak perjanjian antara dirinya dengan Allah. Dia udah tahu salah, Allah bilang jangan begitu, tapi tetap melanggar. Ini namanya orang fasik. Bahasa gampangnya, sudah tahu itu melanggar syariat, tetap dilakukan. Yang kedua, zalim sama makhluk Allah yang lain. Ciri-ciri kefasikan itu zalim sama makhluk Allah yang lain. Dia berbuat zalim sama manusia yang lain dan seterusnya. Ciri yang ketiga, dia menjauh dari Allah dengan melanggar semua apa yang Allah telah syariatkan.
Seperti beliau tidak mengindahkan ayat-ayat dalam Al-Quran, beliau menafikan atau menepis daripada lisannya Rasulullah SAW dengan cara tidak mengamalkan isi Al-Quran, juga tidak mengamalkan bagaimana Rasulullah SAW memberi keteladanan. Ada pula yang berpendapat bahwa orang-orang fasik dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi dalam ayat ini yang diindikasikan ada beberapa keterangan para ulama mufassir. Yang pertama orang-orang fasik, yang kedua orang-orang kafir, atau yang ketiga orang-orang munafik. Mereka semua itu ya sama aja hadirin. Mau dikasih tahu mau nggak dikasih tahu ya sama aja. Ini juga masuk dalam 4 golongan yang sering disebut zindik, fasik, munafik, satu lagi kafir. 4 golongan ini nih yang sering kita sebut-sebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maksudnya kata para ulama mufassir, maka mereka memutus apa yang dikatakan memutus ini, maka mereka memutus hubungan kekeluargaan dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang yang sukanya memutus hubungan silaturahim, ini masuk bagian daripada orang-orang fasik. Sebagaimana Allah berfirman Quran surah Muhammad ayat ke-22, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Mereka itu punya 2 ciri orang-orang fasik. Satu, berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, mereka memutus silaturahim. Ada baiknya memang jangan sampai kita memutus silaturahim. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang beliau juga punya tafsir Tabari. Bahwasanya beliau mengatakan orang-orang yang dimaksud di atas adalah orang-orang yang memutus hubungan kekeluargaan, memutus silaturahim, dan satu lagi adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasiruna, mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Imam Muqatil bin Hayyan mengatakan, yakni mereka akan merugi di akhirat. Orang-orang seperti itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka seburuk-buruknya tempat kembali. Ad-Dhahak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, semua nama atau julukan yang dinisbatkan oleh Allah kepada orang-orang selain Islam, yakni orang-orang kufar, seperti khasir, merugi, maksudnya adalah tiada lain mereka adalah orang-orang yang dipenuhi hidupnya dengan kekufuran, dan itu akan membuat mereka terjerembab ke dalam jurang kebinasaan Jahannam. Ini perkataan Abdullah bin Abbas terkait tentang ayat ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Kita lanjut ayat 28 hadirin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa kamu ini kafir kepada Allah padahal dulunya kamu itu mati loh. Fa ahyakum, terus Allah menghidupimu. Summa yumitukum, terus Allah mematikanmu lagi. Summa yuhyikum, Allah menghidupkanmu lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah sajalah engkau dikembalikan. Berapa kali berarti? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Gimana kamu tuh kan dulunya mati. Fa ahyakum, Allah kasih kehidupan. Masa-masa fase belum adanya kita. Terus Allah berikan kita kehidupan. Kehidupan di mana? Kehidupan di alam dunia. Yumitukum, summa yumitukum, terus Allah mematikan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah sajalah kita diberi kembali atau kita akan dikembalikan. Jadi gini hadirin, Allah itu memberikan dalil kepada manusia bahwa dulunya ini kita bukan siapa-siapa, dan dulunya nih bahkan kita bukan orang yang ada hidup di muka bumi. Contohlah tahun 1700-an, apakah kita sudah hidup di muka bumi? 1700 sudah hidup belum kira-kira? Belum. 1800 sudah hidup? Belum. Kita ini baru hidup kan di tahun 1900 sekian. Ada yang 1960, 70, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 dan seterusnya. Kita ini baru ada nih tahun-tahun ini. Sebelum-sebelumnya kita nggak ada. Di mana kita? Allah simpan pada penyimpanan di tempat terbaik yang Allah simpan. Lalu kemudian atas pertolongan Allah, Allah lahirkan kita ke dunia. Kaifa takfuruna billah. Loh, kok kamu kafir sama Allah?
Wa kuntum amwat, dulunya kamu nggak ada. Fa ahyakum, Allah hidupkan kamu. Summa, terus setelah hidup kita menjalani kehidupan, kita makan, kita minum, kita menikah. Ada yang punya hajat dipenuhi oleh Allah hajat-hajatnya, ada yang punya cita-cita Allah gapai cita-citanya dengan begitu mudahnya atas pertolongan Allah. Summa yumitukum, tapi ingat kalian nanti akan kembali mati. Kata para ulama mufasir, ya nanti setelah hidup di dunia ini kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Memang tujuannya dimatikan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah itu ciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang untuk pengujian. Sarana menguji kita ini mau taat sama Allah atau mau tidak taat sama Allah. Kita ini mau meneladani sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak meneladani sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yumitukum, nanti kita diwafatkan setelah kehidupan kita. Jadi habis kita hidup, yang kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Kita ini hidup sebentar hadirin, antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Lawang sedikit banget kok yang bisa lebih daripada 70 tahun. Dan hidup ini tentang sinyal-sinyal dari Allah bahwasanya kamu sudah tidak sekuat dulu. Tiba-tiba di tulang-tulang kita sudah mulai melemah, ada rematik, ada pengapuran. Daya ingat kita udah gak sekuat dulu, baru baca sebentar udah lupa lagi. Kekuatan fisik kita udah gak semudah dulu pada saat usia 20-an tahun. Tapi usia kita yang semakin senja ini semakin menunjukkan kelemahan. Makanya ada riwayat Nabi Daud waktu mau dicabut nyawa oleh malakul maut, malaikat maut, Nabi Daud bilang, kok kamu gak ngasih kabar? Kata malaikat maut, sudah kami beri kabar lewat pasukan-pasukan kami, tapi kamu mungkin gak sadar. Mana pasukan yang kamu datangkan untuk memberi kabar buat saya? Kata Nabi Daud, itu rambutmu yang semakin memutih, itu tulangmu yang semakin melemah, dan daya ingatmu yang sudah mulai menurun. Itu pasukan-pasukan saya memberitahu kepadamu bahwa umurmu sebentar lagi akan pulang ke pangkuan Allah. Summa yumitukum, sesudahnya kemudian kamu dimatikan. Jadi kita nih nggak ada, terus sekarang ada. Lah kok pas ada ini, kaifa takfuruna billah? Lah kok malah kufur sama Allah tuh gimana? Harusnya akal sehat kita yang penuh dengan keimanan kepada Allah itu yakinlah, dulunya tahun 1800-an kita nggak ada, sekarang tahun 2000-an kita ada. Lah kok kita malah kufur sama Allah? Coba lihat di kuburan itu, bukankah banyak orang yang dulunya mereka hidup dan sekarang mereka terpendam dalam tanah? Kita akan sama seperti mereka. Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ya jangan kemaki lah hadirin. Itu tuh Allah tuh kan nanya, kaifa, bagaimana toh? Kaifa takfuruna billah? Lah kamu nih gimana? Gimana kamu bisa ingkar sama Allah? Dulunya kamu tuh gak ada, lah sekarang kamu ada. Nanti kamu tuh dimatikan sama Allah loh. Lah kok kamu kufur? Kalau kita berpikir cerdas, kan kita harusnya sadar hadirin. Orang-orang yang sudah lebih dulu wafat dari kita kan berarti mereka juga pernah dititipi oleh Allah harta, kekayaan, kebaikan, kebanyakan, dan segala macamnya. Nah, kok kita sekarang kufur sama Allah? Padahal orang-orang dahulu itu juga ada banyak yang solih, kaya raya ning solih, ada yang kaya raya tapi kufur. Kita kan ada diberitahu, alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan untukmu najdain, ada dua jalan. Alam naj'al lahu najdain, kami buka buat kamu tuh dua jalan loh. Ada jalan kebaikan, ada jalan kekufuran, silakan dipilih. Kaifa takfuruna billah? Lah kok kamu malah kafir sama Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kamu tuh nggak ada tau. Fa ahyakum, Allah adakan kamu. Dulunya kita nih nggak ada, tahun 1800-an nggak ada, tahun 19 sekian baru muncul, dititipi Allah, dikasih rezeki sama Allah. Lah kok sombong? Dititipi Allah sesuatu, loh kok malah ingkar?
Lo kok malah membangkang terhadap syariat Allah? Padahal Allah yang ngasih hidup sama kita. Dan apakah kita nggak ingat? Summa yumitukum, nanti kemudian kita akan dikembalikan, wafat. Umur kita nanti rata-rata kata Nabi itu a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku ya rata-rata 60-70 tahun. Maka yang udah 60 tahun bersiap-siap. Yang udah 70 tahun tambah-tambah. Ya, tapi yang muda ya jangan juga lalai. Karena wafat itu nggak kenal tua muda, yang muda pun bisa wafat. Bersiap-siapnya dari kapan? Dari sekarang dong. Jangan tunda. Persiapan menuju kematian itu harus dari sekarang. Prosesnya ini dari hari ini. Siapa yang menanam, dia yang mengetam. Kapan masa tanamnya? Di dunia. Dunia itu fase menanam. Sebanyak-banyaknya amal soleh, tanam deh. Sebagus-bagusnya amal soleh, lakukan deh. Mumpung masih hidup. Dan jangan pedulikan apa kata manusia, karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ya kalau kita hidup cuma ngejar ridhonya manusia, ya nggak jalan-jalan. Kalau kita nyari semua perkataan manusia kita mau puaskan, dia nggak akan mampu toh jemaah. Ya kan? Tangan kita cuma dua, mulut kita satu. Tapi mulutnya orang kan banyak. Kita nggak bisa nutup mulutnya manusia satu-satu toh. Yang bisa kita lakukan adalah tutup telinga, dengarkan yang baik-baik. Tapi kalau kalimat negatif yang berusaha menjatuhkan, merobek-robek kehormatan, melemahkan dalam amal salih, ya nggak perlu didengarkan, ya jalan terus aja. Kebaikan itu tuh punya sifat, hadirin. Kebaikan itu punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya adalah mudah digoda syaitan untuk tidak terlaksana. Kebaikan itu, syaitan itu punya sifat. Sifatnya syaitan adalah menjadikan kebaikan itu supaya gagal terlaksana. Makanya anak Adam itu digojlok sama syaitan. Oh, janganlah. Ada kalimat bagus dalam Al-Quran itu, alladzi yuwaswisu fi sudurina. Syaitan tuh tugasnya bisik-bisikin. Yo jangan, gak usah lah. Ngapain kamu ngaji? Nggak perlu lah, mending tidur sana di rumah. Itu tugasnya syaitan tuh begitu. Ngapain pakai datamu buat live streaming? Mending buat nonton yang lain aja. Itu tugasnya syaitan tuh. Makanya syaitan itu punya sifat. Sifatnya adalah menggagalkan setiap amal sholih. Lah tugasnya kita melazimi kebaikan, melanggengkan kebaikan, merawat kebaikan. Karena yang Allah cintai itu adwamuha wa in qalla, yang rutin walaupun sedikit. Jadi nanti yang mau banyak, mau sedikit ya rutin, mau ramai, mau sepi ya rutin, diajakin aja hadirin. Termasuk juga bagian daripada keistiqomahan dalam beramal. Nanti itu kita ketemu sama kata-katanya Imam Malik bin Anas, makana lillahi baqiyah. Kalau benar karena Allah, abadi kekal selama-lamanya. Tapi kalau cuma cari dunia, nanti bubar jalan. Jadi kalau misalkan tujuannya karena Allah, baqiyah, kekal. Tapi kalau tujuannya dunia, balik kanan, bubar jalan. Yang teruji waktu itulah jadi Imam Nawawi teruji waktu, karyanya abadi luar biasa. Insya Allah terjaga keikhlasannya. Mbah Dahlan, Mbah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ini teruji waktu toh. Teruji waktu kan, jalan insya Allah. Nah yang teruji waktu itu biasanya ya karena langgengnya amal, ikhlasnya beliau dalam beramal, ikhlasnya yang membersamai beliau dalam beramal, itu pasti ada tuh. Kenapa? Ya karena mereka mengingat satu hal, summa yumitukum. Kalian itu nanti akan mati. Setelah mati terus habis itu mati tok itu? Enggak. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Setelah kamu mati nanti kamu hidup lagi. Jadi kita hidup 2 kali, matinya 1 kali. Tapi kalau dalam ayat mati 2 kali, hidup 2 kali. Kematian maksudnya sebelum adanya kita diadakan, terus kita mati, nggak tahu kapan. Bisa jadi
sesegera mungkin, atau Allahu a'lam bishawab, tugas kita bersiap-siap. Nanti setelah kita mati kita hidup lagi, sahabat TikTok, YouTube, Instagram, jamaah di Masjid Fatimah Garu. Setelah nanti kita mati itu kita hidup lagi nanti. Kapan? Allah bangkitkan sebagaimana riwayat Muslim, Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan semuanya. Dan manusia akan dibangkitkan seperti tanaman yang tumbuh. Dari mana? Tulang ekor yang masih tersedia. Allah kuasakan mereka kembali kepada wujudnya Adam alaihissalam. Adam alaihissalam 60 siku ke langit, dan perempuan kepada ibunya Hawa alaihissalam 40 siku ke langit, yang mereka nanti akan ketemu Allah dalam bentuk wujudnya masing-masing. Kalau dia nanti pengkhianat, maka dalam hadis Muslim mereka akan bawa bendera besar, Fulan bin Fulan adalah pengkhianatnya Fulan bin Fulan. Kalau dia nanti seorang yang tidak adil, akan dibangkitkan dalam keadaan pincang kakinya karena nggak adil. Nanti kalau mereka berbuat zalim, mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hancur, rusak, porak-poranda. Kalau mereka sering puasa, kalau mereka nanti sering buka puasa di siang hari bolong bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i, dirobek dari mulut sampai rahangnya. Yang sering buka puasa di kedai-kedai kaki tanpa kepala karena ketutup gorden yang kelihatan kakinya doang, tanpa merasa ada Allah mengawasinya, tanpa ada udzur syar'i, wah bisa kena itu hadirin. Jadi ayat ke-28 ini, kita tuh dulu nggak ada, sekarang kita ada. Yuk jangan kufur hadirin. Pahami pelajaran beberapa waktu yang lalu, jamaah yang dicintai Allah, ini semua lagi dititipin. Yang amanah ilmu dititipi ilmu, yang amanah harta dititipi harta, yang amanah kekuasaan lagi dititipi kekuasaan. Yang banyak amanah-amanah di sisi kanan dan kiri itu hanya sekedar amanah, benar-benar harus dijaga, titipan. Jadi jangan sampai titipan ini disia-siakan. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, wa kuntum amwatan fa ahyakum, maksudnya adalah kamu tuh dulu nggak ada, lalu Allah menghidupkanmu, mengadakanmu. Kalian itu sebelumnya ada di sulbi ayah kalian, di mani ayah kalian, belum berwujud kepada sesuatu sampai Allah menciptakan kalian dari segumpal sperma tersebut berubah menjadi manusia, kemudian menghidupkan kalian, maksudnya kalian hidup di alam dunia, kemudian kalian akan mati kembali. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, maksudnya kalian akan dibangkitkan di alam akhirat atau di padang mahsyar. Rabbana amattana isnatain wa ahyayna isnatain. Quran surah Al-Mu'min ayat 11 atau Quran surah Ghafir ayat 11. Sesungguhnya Allah itu mematikan kamu isnatain, dua kali. Wa ahyaytana isnatain, dan Allah menghidupkanmu dua kali. Allah itu matiin kita dua kali, Allah hidupin kita dua kali. Siap-siap. Ini kita sudah sedang dalam kehidupan fase pertama. Setelah ini kita akan mati, meninggal dunia. Siap-siap aja lah jamaah. Persiapan yang harusnya detil, itu tuh ya satu-satunya persiapan kematian. Hadirin mudik ke Jakarta, itu pasti bawa koper. Lebih-lebih mudiknya di atas 3 hari. Ya pasti bawa koper jemaah. Satu orang bawa satu koper. Isinya ada pakaian, ada obat kalau yang sakit, ada perlengkapan kalau yang dibutuhkan untuk perlengkapan dan segala macam. Kalau 5 keluarga, 5 koper. Ini kita mau mudik ke Jakarta, lebih dari 3 hari bawa bekal. Yo mesti sanggup pasti jemaah. Bawa uang untuk nanti beli bensin, bayar tol kalau naik kendaraan pribadi, belum lagi jajan di rest area, belum lagi sampai sana nanti salam tempel sama keponakan-keponakan. Iya, salam tempel semua nanti. Ini kita mau mudik ke Jakarta, siapan banyak, bekalannya banyak.
yang harus dibawa juga banyak. Lalu satu-satunya yang pasti datang itu kan kematian. Kita pasti mana nih? Nikah atau kita pasti mati? Yo pasti mati. Nikah ya belum tentu. Kita pasti mana nih? Kita pasti kaya raya atau pasti matinya? Pasti matinya. Kaya raya yaitu nanti gimana Allah memberinya aja sama kita. Kita pasti mana nih? Kita pasti akan jadi seorang pemimpin berkuasa di satu wilayah atau pasti datang kematian buat kita? Ya pasti datang kematian. Belum tentu nikah tapi mati pasti. Belum tentu jadi pemimpin tapi mati pasti. Belum tentu jadi orang kaya, mati itu pasti. Kita ya belum tentu nanti doktor ya jemaah. Belum tentu nanti dapat gelar doktor. Bisa jadi kematian datang lebih cepat daripada gelar itu datang kepada kita. Maka Imam Ibnu Jama'ah itu sering ingatin, sebisa mungkin kalian mempersiapkan apa yang pasti datangnya pada kalian, yaitu mempersiapkan kematian. Hadirin tulis di kolom komentar ya, persiapan kita menyambut kematian harus serius. Yuk serius toh jamaah, jangan ecek-ecek. Persiapan untuk menyambut tamu yang datang itu Masya Allah, tergantung siapa yang datang toh. Yang datang orang nomor 1 di Indonesia, persiapannya pasti nggak ecek-ecek. Ini harus disiapkan, nanti harus ada karpet merah, makanannya sesuai kesukaan Bapak nanti tinggal di hotel yang mana itu requestnya Bapak. Bagaimana standarisasinya harus sesuai dengan yang beliau mau. Itu kan tamu yang istimewa. Kematian itu tamu. Ibnul Qayyim mengatakan kematian itu tamu, maka sambutlah tamu kalian dengan sebaik-baiknya penyambutan, yakni bersiap. Persiapan untuk menyambut kematian, amal salih. Nah mumpung masih hidup, ayolah perbanyak amal salih. Waktu kita tuh gak banyak. Mau berapa lama tuh hadirin jemaah? Gak tahu. Tapi kan waktu kita gak banyak. Kayaknya baru kemarin kita SD, sekarang tahu-tahu rambut sudah putih, kumis sudah putih, janggut kita memutih, tulang-tulang udah mulai aduh kram, aduh sakit, daya ingat sudah mulai melemah. Ya udah toh. Mau nunggu apa? Kira-kira Mas Adi, kita mau nunggu apa Mas Adi? Ya nunggu mati. Ada kalimat bagus, saya nggak tahu siapa yang menulis pada pertamanya, tapi ini kalimat masyhur ya, bagus banget. Begini kalimatnya, kewajibanku adalah sholat, hidupku hanyalah untuk menunggu waktu sholat, pekerjaanku, kekuasaanku, ilmu yang aku ajarkan pada yang lain itu hanya selingan. Jadi hidup hanya untuk menunggu waktu sholat. Kerja, dagang, ngajar itu cuma selingan. Tugas utamanya adalah sholat, beribadah kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah. Ya, memang harusnya begitu, tapi ya nggak semua bisa sampai di titik itu. Padahal harusnya kalau kita kelola dengan baik, semua hasil bumi yang melimpah, wah ya insya Allah tinggal ibadah doang insya Allah bismillah. Tapi ya sekarang kita ada di zaman ini, ayo kita nikmati, kita maksimalkan aja apa yang kita bisa. Dikasih harta ya kembalikan ke Allah. Kalimatnya ingat ya? Riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma hadza minka walaka ya Allah. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu kembali padamu. Jangan ada rasa kepemilikan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Bumi ini ada yang nyipta nggak jemaah? Ada, pasti ada. Mejanya ada yang menciptakan, ada yang buat meja, ada yang buat. Ini laptop ada yang buat, ada. Nih gelas, nih tripod, parfum ada yang buat, baju yang kita pakai ada yang buat, peci ada yang buat, mikrofon ada yang buat, ada. Alam semesta ini sebagus ini, semewah ini, sedahsyat ini, gimana kita bisa bilang kok nggak ada yang nyiptain? Yo pasti ada. Alam semesta tuh ada yang nyiptain. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah.
yang menghadirkan gunung-gunung, yang menghadirkan telaga-telaga begitu indahnya. Ada pemandangan naik ke atas itu, Bukit Cinta. Bawahnya telaga, atasnya Gunung Sindoro dan Gunung Kembang. Pemandangan sejauh mata memandang Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Sawah-sawah terlihat. Orang-orang yang sedang memacul terlihat indah dengan kebersahajaannya. Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, yuk kapan waktu deh main ke Wonosobo. Lihat di situ ada Telaga Menjer. Depannya Telaga Menjer Gunung Sindoro, Gunung Kembang. Ada sawah-sawah, ada petani-petani yang lagi sederhana hidupnya, lagi memacul, mempersiapkan sayur mayur untuk nanti kita makan, dijual ke pasar, kita beli, kita makan. Kelihatan nanti Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Masya Allah. Itu tuh semua siapa yang nyiptain? Kita yang nyiptain, bukan. Manusia yang membuat ini gunung nih manusia, ayo kerja keras yuk buat gunung. Enggak. Di dalam gunung ada magma itu, enggak. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Dengan keseimbangannya. Di dalam gunung tersimpan magma. Harusnya kan di bawah kan biasanya kalau kita gali ada apa biasanya? Air. Lah kok itu ada magmanya hadir? Siapa yang menaruh? Oh, yang di sini air ya, yang di sana magma ya. Itu siapa yang menaruh itu di situ? Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikan Allah, sebut nama Allah azim yang maha agung. Allah yang maha agung, kok kita mengagungkan diri? Kita paling merasa, loh saya yang buat. Loh kamu gimana? Gak mungkin bisa membuat gunung toh. Loh ini saya nih, saya yang mengadakan. Loh kita gak mengadakan, kita cuma mengambil rezeki yang Allah rezekikan, terus kemudian membuat. Kayu siapa yang menyediakan? Allah. Pohon dipotong. Setelah dipotong lalu kemudian dimasukkan ke pabrik, dijadikan papan-papan, lalu kemudian jadi kayu, jadi meja. Manusia cuma ngerakit. Allah yang memprovide, Allah yang menyediakan. Karena Allah pencipta. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya Allah, hanya Allah yang menciptakan ma fil ardi jami'a. Apa-apa yang ada di muka bumi ini jami'a, semuanya Allah cipta. Saya kemarin cerita terjemah. Dinosaurus itu sama nyamuk besar mana? Besar dinosaurus. Secara akal sehat, nyamuk sama dinosaurus kuat mana? Kuat dinosaurus. Harusnya yang bertahan sampai 2022 mana? Harusnya nyamuk atau dinosaurus? Harusnya dinosaurus. Nah, tapi kok dinosaurus sekarang udah nggak ada. Nyamuk yang katanya kecil, lemah, jadi musuh bebuyutannya manusia, lah kok sampai hari ini masih ada? Itu siapa tuh yang menciptakan? Siapa tuh yang membuat skenario demikian? Siapa yang mengarahkan dinosaurus musnah, punah, nggak ada lagi di tahun 2022? Nyamuk sampai hari ini tuh yang kecil tetap ada. Siapa yang mengkondisikan itu terjadi? Allah. Harusnya kita nih kalau semakin berpikir cerdas, kita yuk semakin yakin sama Allah hadirin. Orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata orang-orang cerdas, karena mereka menggunakan akal yang Allah titipkan kepada mereka untuk menggali agama ini lebih dalam, sehingga mereka mengetahui makna yang sebenarnya. Siapa yang harusnya diibadahi dengan benar? Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu dikaji secara detil, mendalam, diteliti. Mereka terus kemudian beriman. Waktu itu ada seorang arsitek di Jerman. Dia mempraktikkan sebuah bangunan desain sebagaimana surga itu Allah gambarkan di ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini arsitek Jerman nih baca, oh surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ngalir sungai. Saya tak nyobalah. Jadi beliau buat rumah, bawahnya itu kaca, di bawah kaca itu ada sungai-sungai, gemericik airnya itu terdengar indah luar biasa. Aku pergi untuk mendesain, untuk menggarap sebuah proyek di luar negeri. Jadi beliau ada desain proyek luar negeri, beliau pergi selama 3 bulan. Penat luar biasa, puyeng pusing, kata Mas Hadi, kokean pikiran.
Sampai di Jerman, masuk ke dalam rumah. Rumahnya itu didesain oleh beliau, bawahnya tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang gemericik airnya mengalir luar biasa indahnya terdengar. Begitu masuk, ngasoh kalau bahasa kitanya ya, istirahat gitu, sambil dengar gemericik air, nyas, aduh, hilang semua capek saya 3 bulan kemarin di luar negeri, mengurus ini dan itu segala macam, hilang semuanya. Ya Allah, ternyata akhirnya dia beriman, hadirin. Dia nyebut, wahai Tuhan, ternyata ini ya luar biasa. Surga desainnya begini, ini baru di dunia. Dia beriman, dia masuk Islam. Ada lagi seorang peneliti di Jepang. Jadi seorang peneliti di Jepang ini neliti tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa-siapa yang susunya atau minumnya kemasukan lalat, celupin semua lalatnya. Secara akal sehat ini kan mungkin kita, gimana nih? Minuman kita ini minuman kecemplung lalat. Dalam hadis, cemplungin semua sayapnya, ya kan? Kalau ada lalat jatuh ke air minummu, cemplungin semuanya, karena di sebelah sisinya ada penawar, dari sebelah sisi sayap satunya lagi ada obat tuh. Cemplungin semuanya terus baru dibuang. Nah, penasaran, peneliti Jepang ini mengambil riset, meneliti hal tersebut. Ini bener nggak nih? Ternyata benar, hadirin. Ketika lalat itu nyemplung ke air, sebelah sayapnya ada kuman-kuman kotoran bakteri-bakterinya, sebelah sayap lalat lagi ada penawarnya. Jadi begitu dicemplungin, dia melepaskan penawarnya sehingga bersih lagi air itu. Nanti terus kemudian lalatnya dibuang. Gara-gara itu beriman jemaah. Peneliti dari Jepang ini beriman. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang kalau menggunakan kecerdasan daya akalnya untuk menganalisa, berpikir, dia akan paham kok. Ini pasti dunia ini ada yang nyiptain. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, lalu Allah jadikan langit itu 7 lapis. Langit berapa lapis? 7 lapis. Perbedaan bumi dengan langit pertama, lapis pertama seperti cincin, kata Rasulullah, yang dibuang di padang pasir. Langit kedua itu perbedaannya dengan langit pertama, seperti langit pertama digabung bumi seperti cincin dilempar di padang pasir. Langit ketujuh luasnya itu perumpamaannya seperti langit keenam digabung 5, 4, 3, 2, 1 plus bumi hanya besarnya seperti cincin dilempar di padang pasir. Mana yang Anda banggakan? Rumah 1 hektar. Saya punya rumah 1 hektar. Ini loh temboknya marmer semua. Ini granitnya mahal semua nih. Saya punya kuasa di sini. Coba Anda naik pesawat sekali. Saya take off. Awalnya besar. Bandara tuh terlihat besar. Kita take off lama-lama. Mana bandaranya? Orang, wah, ikon negara nih. Ini ikon negara kita. Besarnya luar biasa. Ada A, B, C, X, Z. Begitu kita lihat dari ketinggian saat pesawat udara, mana? Itu alun-alun yang selama ini ngumpulin orang bisa ribuan. Begitu dilihat dari atas, wah, alun-alun ternyata kecil. Sebidang tanah. Dari atas kayak monopoli itu loh jemaah. Ya Allah, itu tuh yang luas. Itu sawah-sawah yang berpetak-petak yang selama ini disengketakan, jadi rebutan orang, jadi warisan, terus kemudian saling membunuh satu sama lain, hanya memperebutkan sepetak 2 petak tanah. Itu ternyata walah nggak ada apa-apanya dari atas, hadirin. Itu pun kita belum nembus langit pertama. Lah apalagi kalau langit ketujuh, yang luas langit ketujuh itu perumpamaannya seperti langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 plus bumi hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Kayak cincin dilempar di padang pasir. Sebesar apa cincin itu, hadirin? Padang pasirnya luas. Allah yang menciptakan bumi. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Allah juga menciptakan langit. Langitnya ada 7 lapis.
Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang maha mengetahui. Disebutkan di antara perincian penciptaan langit dan bumi itu, Allah ciptakan dalam waktu 7 masa, 7 hari. Tujuannya apa? Allah juga ingin mengajarkan. Allah mau menciptakan detik itu juga bisa, hadirin. Tapi Allah ciptakan dalam beberapa masa, tujuannya agar Allah memberi pemahaman kepada kita supaya kita mengerti juga arti sebuah proses, berproses. Udah terang ya hadirin? Sekarang 5:30 nih udah terang. Mas Jo udah mau buka tokonya. Jadi insya Allah nanti kita lanjut lagi pembahasan kita di waktu yang lain insya Allah. Kami juga mohon izin. Oh sekalian pengumuman, sahabat-sahabat yang tinggal di Magelang, ketemu nanti pagi ini jam 9 insya Allah kita kajian di Magelang, di Joglo, Jember. Daerah mana mas Magelangnya? Maaf, Muntilan. Daerahnya daerah Muntilan. Ketik aja di Google Map ya, Joglo, Jember, Muntilan. Jembarnya tulisannya DJEM, di Jember, DJEMBAR. Jam 9 pagi ini. Di live nggak? Insya Allah di live. Jadi buat teman-teman yang dari rumah nanti bisa menyaksikan secara live. Joglo Jember, bukan Jomblo Jember. Bukan Jomblo Jember ya, tapi Joglo Jember, daerah Muntilan. Jazakumullah khairan. Live TikTok juga insya Allah biidznillah. Silakan kalau ada di Magelang, mungkin waktunya kosong, ada waktu, nanti kita ketemu insya Allah. Tapi qadarullah masyafal, kalau lagi sibuk gak ada masalah, dengerin lewat live streaming ya gak apa-apa, nanti ditinggal ya gak apa-apa, karena nanti direkam di YouTube. Jadi ada rekamannya di YouTube. Allah menciptakan langit bumi, insya Allah mudah-mudahan semakin tafakur, kita semakin iman, yakin kepada Allah. Dan jangan lupa, Allah itu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu. Temanya nih menjadi pemimpin di muka bumi, tapi belum sampai ayatnya, karena ayatnya adalah besok. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Tema kita baru besok nih. Ayatnya ternyata belum terkejar. Insya Allah besok temanya sama, pemimpin di bumi. Besok hari apa ya mas? Rabu. Oh ya Rabu ya. Nanti dikondisikan ini ya mas, sampai tanggal 19 itu hari Senin. Siap. Jazakumullah khairan. Sahabat sudah berkenan membersamai. Bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Juga bagi sahabat yang mau rutin sedekah subuh dalam menyebarluaskan ilmu, dalam membangun masjid dan yang lainnya, sahabat juga bisa tap link aja di bio, sampaikan apa yang dihajatkan, semoga Allah memudahkan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.